Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sekarang tuh Singapura hujan guys. Padahal siang tadi itu ya panas, tapi tiba-tiba hujan. Aku nggak tahu kalau hujan, soalnya aku tadi habis cuci toilet serak kan berisik ya, airnya guyur air, jadi telingaku kan nggak dengar kalau di luar hujan. Habis gitu ini setrikaanku juga banyak. Jadi mumpung bosnya masih keluar, aku sempetin cerita ke kalian. Pingin ngulas-ngulas kisah kak biasa. Aku sekarang lagi seneng-senengnya ngulas cerita tentang dunia pertikaian. Waktu aku bersih-bersih itu tadi pagi ya, waktu aku bersih-bersih Pigora, lap-lap Pigora itu kan aku scroll TikTok ya, bukan TikTok, scroll Instagram. Aku nemu berita yang dari portal berita online-nya Singapura, namanya The Straits Times. Di situ tuh ternyata guys, kaget aku, ada teman kita sama TKW dari Indonesia ya, dia itu duduk di kursi pesakitan di persidangan guys. TKW Mbak ini didakwa atas lalai dalam menjaga anak majikan hingga anak majikannya itu kehilangan nyawa. Penasaran? Yang belum subscribe please lah guys, di subscribe dulu. Cuma tinggal klik gitu aja loh, kok repot. Kalau sudah ya, kita cek kita ulas, oke? Kita bahas atau kita ulas kisah ini sedikit agak serius ya guys, soalnya kisah ini itu menurut aku sebagai wanita atau sebagai ibu, atau kalian juga yang sudah merasa punya anak, itu pasti setelah mendengar kisah ini merasa sedih guys. Soalnya apa? Kisah ini itu sampai merenggut nyawa anak yang berusia 4 tahun. Kisah ini dimulai di Singapura, tepatnya di River Valley. Ada sepasang suami istri, yaitu Bapak Nick Orlick 39 tahun dan Ibu Michelle berusia 38 tahun. Hasil pernikahan mereka ini dikaruniai 2 orang anak yang sulung bernama Sarami Orlick dan si bungsu berusia 2 tahun. Di berita online-nya saya tidak menemukan identitasnya si bungsu ya guys. Seperti yang kalian ketahui ya guys, di Singapura itu terkenal ekonominya yang sangat mahal, apa-apa serba mahal. Apartemen, makanan, semuanya guys, kebutuhan hidup, apalagi yang sudah punya anak 2 dan bersekolah ya guys. Bapak Nick dan Ibu Michelle memutuskan untuk bekerja bersama-sama guys. Jadi demi kenyamanan dan keamanan si buah hati guys, mereka memutuskan untuk mengambil mbak atau nanny atau kayak babysitter gitu ya guys, untuk menjaga 2 buah hati ketika mereka sedang bekerja. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke agensi dan mereka menemukan satu mbak yang menurut Bapak Nick dan Ibu Michelle ini cocok untuk menjaga kedua buah hati mereka ya guys. Sesudah mereka memilih dan memilah di agensi guys, pilihan mereka jatuh kepada TKW asal Indonesia yang bernama Liliana Eva berusia 32 tahun. Di berita juga tidak menyebutkan latar belakang Liliana Eva, dia itu berasal tepatnya di Indonesia bagian mana, status hubungannya, dia sudah punya anak atau belum. Saya tidak ada mendengar dari berita manapun ya guys, sudah saya cari-cari tapi belum ketemu guys. Terus Mbak Eva ini, kita sebut saja Mbak Eva lebih gampangnya ya. Mbak Eva ini setelah ikut Bapak Nick dan Ibu Michelle, tugas Mbak Eva sebenarnya itu cuma fokus kepada 2 buah hati. Tapi kalau kedua buah hati sudah dalam sekolahan atau sudah berada kegiatannya di dalam sekolah, Mbak Eva ini cuma dituntut sama majikannya bersih-bersih sebisa mungkin guys. Tidak mungkin kan kalau jaga anak tapi bersih-bersih rumah. Cuma ketika Mbak Eva ini sedang tidak dalam posisi momong, di saat itulah dia mengerjakan rumah sebisanya. Pada tanggal 23 Januari 2024, kegiatannya Mbak Eva ini seperti kebanyakan mbak-mbak yang lainnya. Bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan buat Sarah dan adiknya, lalu merapikan pakaian sekolahnya, momongannya itu, terus mengantar ke sekolah. Kan jarak dari apartemen sampai ke sekolahannya itu tidak begitu jauh guys. Itu emang rutinitas setiap harinya Mbak Eva sama anak momongannya. Hari itu Mbak Eva tidak merasakan firasat apapun guys, tidak merasakan kekhawatiran yang sangat mengganggu rutinitas, enggak. Hari itu berjalan dengan biasa-biasa saja. Sesudah Eva mengantarkan kedua anak momongannya dan memastikan kedua anak momongannya selamat di tempat sekolah guys, Eva segera balik ke rumah. Kebiasaannya Eva itu lewat di jalanan yang biasanya dia lewati guys. Dia lewat menyeberang jalanan itu tampak sepi, cuma jalan raya itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
Misalnya kayak gini loh guys, kan kalau ada rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu penyeberangan, dia tuh harus muter. Tapi untuk efisiensi waktu, dia tuh nyebrangnya itu yang tanpa ada rambu lalu lintasnya gitu guys. Sesudah sampai di rumah, dia seperti biasa mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, entah itu cuci baju, entah itu cuci piring, entah vacuum, semuanya apa yang bisa dikerjakan waktu itu dia kerjakan. Sampai akhirnya sore tiba, waktunya dia menjemput Sarah dan adiknya dari sekolah. Seperti yang aku jelaskan tadi ya guys, perjalanan mulai dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, Eva itu melewati rute yang sama, jalan yang sama, nyebrang di tempat yang sama yang tidak berambu. Itu sebenarnya guys, kebiasaannya Eva itu sangat berbahaya, apalagi jobdesk dia itu jaga anak 2, masih kicik-kicik semua itu guys. Sore itu pada pukul 5 waktu Singapura, Eva menjemput Sarah dan adiknya ya guys. Seperti biasa mereka tuh langsung balik ke rumah. Dan rutenya seperti saya bilang sama guys, sama. Kala itu Eva menggendong tas Sarah dan adiknya sebelah kiri, dan tangan kanan Eva itu menggandeng adiknya Sarah. Sementara Sarah itu jalan di depannya Eva. Mungkin pikirnya Eva ya, Sarah kan masih dalam pantauan jangkauan matanya ya. Jadi dia biarkan Sarah berjalan sendirian di depan Eva. Ketika Sarah jalan di depannya Eva dan tiba di penyeberangan, Sarah itu langsung lari guys, hingga akhirnya kejadian tidak kita inginkan itu terjadi guys. Waktu Sarah lari, tiba-tiba di sebelah kiri Sarah itu lewat mobil yang dikendarai wanita paruh baya itu ya, menabrak dan melindas kepala Sarah guys. Eva tidak bisa berbuat apa-apa guys, soalnya kejadiannya itu sangat begitu cepat. Eva langsung hanya yang bisa dia lakukan itu cuma teriak untuk memastikan si pengemudi ini berhenti guys. Informasi seputar pengemudi ini ya guys, dia adalah seorang wanita berkewarganegaraan Australia berusia 40 tahunan. Dia itu sehabis jemput anaknya guys, dan posisi dalam mengendarai batas sedang atau batas pelan, nggak kebut-kebutan guys. Itu yang saya tahu di beritanya seperti itu. Setelah insiden itu terjadi guys, seketika Eva menelpon Pak Bosnya mengatakan apa yang barusan terjadi kepada Sarah guys. Kebetulan Bapak Nick Orlik waktu itu berada di rumah guys. Setelah menerima telepon dari Eva, dia itu dengan segera lari ke tempat kejadian, yang kebetulan jarak dari rumah sampai ke tempat kejadian itu hanya membutuhkan beberapa menit perjalanan saja. Bapak Nick Orlik mengatakan kepada The Straits Times, dia mengatakan seketika itu hatinya hancur guys, setelah melihat dengan mata kepala sendiri kondisi anaknya yang kepalanya tuh hancur guys. Mata, hidung, dan bibirnya itu mengeluarkan cairan merah. Dan dalam waktu yang bersamaan para medis itu datang ke tempat lokasi lalu memeriksa kondisi Sarah bagaimana ya guys. Para medis itu meraba-raba memeriksa seluruh tubuh Sarah dan melihat kalau Sarah dalam kondisi lemah sekali, peluang untuk hidup itu sangat kecil. Setelah Sarah sampai ke rumah sakit, lalu dokter bedah yang menangani Sarah itu mengatakan kepada Bapak Nick kalau kondisi Sarah itu melemah dan dalam kondisi berpeluang sangat kecil untuk bertahan hidup. Lalu Bapak Nick memohon dan meminta kepada dokternya untuk mengupayakan Sarah untuk tetap hidup, hingga istrinya Ibu Michelle itu datang guys, membuat keputusan bersama istri apakah Sarah itu dipertahankan atau dilepas, karena memang saat itu guys peluang Sarah untuk hidup itu sangatlah kecil. Dan sampai pada keputusan bersama, Sarah dilepaskan untuk pergi dan dokter melepas semua alat-alat kehidupan Sarah, dan saat itu Sarah dinyatakan meninggal pada pukul 18.45 23 Januari 2024. Setelah Sarah meninggal guys, dokter forensik mengautopsi jasad Sarah untuk kepentingan penyelidikan polisi, dan didapati dokter forensik mengatakan ada luka atau cedera paling fatal itu di daerah kepala. Dalam penyelidikan polisi didapati pengemudi tersebut seperti yang saya katakan ya sebelumnya, wanita ini berusia 40 tahunan, berkewarganegaraan Australia, yang posisi saat itu setelah menjemput anaknya pulang dari sekolah, dan langsung seketika itu wanita tersebut ditangkap kepolisian Singapura. Dalam wawancara interogasi kepolisian, wanita ini mengatakan waktu dia melewati jalan area Institution Hill, wanita ini tidak dapat mendeteksi Sarah saat menyeberang jalan. Tiba-tiba dia merasa seperti menabrak sesuatu dan dia menyadari dia melindungi anak kecil ketika wanita ini melihat dari kaca spion mobilnya ya guys. Dalam penyelidikan polisi juga guys, ternyata polisi menemukan fakta bahwa Eva melakukan rute perjalanan balik dan pulang dari arah rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, ternyata bukan pertama kalinya dia menyeberang sembarangan. Bahkan yang bikin kita gregetnya lagi, ternyata Nick dan Michelle selalu berulang kali
memperingatkan Eva jangan menyeberang di tempat sembarangan, lebih baik menyeberang yang ada rambu-rambu lalu lintas. Tapi Eva tidak pernah mengindahkan apa yang bosnya katakan. Dan pada akhirnya teman kita Liliana Eva berusia 32 tahun ini menghadapi persidangan Singapura pada tanggal 6 November 2024. Dia didakwa atas kelalaian dalam bekerja hingga menyebabkan anak momongannya kehilangan nyawa. Namun sidang Liliana Eva sekarang tuh ditunda guys, habis digelar tanggal 6 November kemarin, sekarang ditunda sampai tanggal 13 November. Sementara Liliana Eva sambil menunggu persidangan tanggal 13 November mendatang, dia mendekam di penjara Changi, Singapura. Bagaimana tanggapan KBRI? Ya tentu saja KBRI bertindak guys. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Bapak Judika Nugraha mengatakan kasus Liliana Eva belum pernah dilaporkan secara resmi oleh otoritas kepolisian Singapura. KBRI masih mendalami kasus Liliana serta meminta akses konsuler kepada Liliana Eva dan mengupayakan pendampingan hukum serta bantuan penterjemah selama menjalani persidangan yang dijadwalkan akan digelar 13 November mendatang. Persidangan 13 November mendatang, jika Liliana terbukti bersalah, maka hukuman yang akan diterima adalah penjara 4 tahun dan denda sebesar 10.000 dolar Singapura. Bagaimana guys? Apa tanggapan kalian tentang video yang barusan aku sampaikan? Ternyata ya guys, kita kerja itu tidak hanya kerja ikhlas saja, tapi butuh fokus, butuh pakai logika juga, menaati juga peraturan, apalagi lalu lintas ya guys. Seringkali kita itu ya, kelakuan kita, kebiasaan kita di Indonesia itu jangan pernah dipakai di Singapura ya guys. Tolong kita taati peraturan-peraturan negara yang kita tempati itu, kita taati juga ya guys. Jangan mempermalukan nama Indonesia dengan kebiasaan buruk kita di sini. Mendingan kita, apa salahnya menuruti, kita mengantri, kita jalan jauh kan, toh juga bikin badan sehat juga kan ya. Banyak kan kita di sini sering melihat mbak-mbak itu nyebrang sembarangan seperti yang di City Plaza itu guys. Aduh itu loh bahaya banget, even tidak ada lalu lalang mobil, jangan sembarangan nyebrang sembarangan guys. Jangan coba-coba nyebrang sembarangan, berbahaya. Kita itu di sini tuh cari uang, bukan kita menghilangkan nyawa kita. Yang paling penting kita tuh harus mentaati rambu-rambu lalu lintas ya guys, apalagi kita itu jaga anak. So, jika kalian suka dengan videoku ini, tolong subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Dan tinggalkan juga komentar di kolom komentar ya guys, terkait kasus yang kita bahas barusan. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya guys. Karena apa? Karena kalau aku up video selanjutnya, kamu adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Dan juga guys, aku mengingatkan kalian juga, kalau kalian punya kisah-kisah, entah itu horor, entah itu kisah nyata terkait pekerjaan dunia TKW ya, kalian DM ke Instagram aku @ruth_fermiati, huruf kecil semuanya guys. DM aku di situ guys. Nanti aku pasti baca kronologi dari kalian, aku saring dan aku susun. Sebelum aku bikin video, pasti aku sharing ke kalian dulu skripnya seperti apa, lalu aku akan up ke video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video aku selanjutnya. Bye bye.